Shalom, salam sejahtera, selamat malam. Kami rindu menyapa seluruh pemirsa dan semua sahabat umat Tuhan, baik yang ada di studio, yang ada di rumah, dan di mana saja berada, yang sudah bergabung bersama kami lewat tayangan rohani live streaming Cornelius Media. Dalam sepekan ke depan mulai tanggal 6 sampai 12 Agustus 2023. Dan malam ini merupakan malam yang pertama dari rangkaian kebaktian kebangunan rohani Bakti Wanita Advent Wilayah Bitung Barat, Daerah Misi, Minahasa Utara, Kota Bitung, bekerja sama dengan Cornelius Media dengan tema I Will Go, I Will Glow for Heaven. Kami percaya lewat tayangan rohani yang kami tayangkan dari malam ke malam, pastinya kita semua akan diberkati dan tentunya bermanfaat untuk kehidupan kerohanian kita. Untuk itu, mari kita menjadi saluran berkat Tuhan dengan membagikan atau share link YouTube atau link Facebook Cornelius Media ini kepada teman, sahabat, rekan kerja, atau keluarga kita di mana saja berada. Malam ini kita akan diberkati lewat lagu-lagu pujian yang boleh mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kemudian kita akan mengikuti tips atau seminar oleh Ibu Yvonne Pele. Beliau selaku manajer quality PT Sinar Pure Food International di Bitung dengan tema seminar Wanita Cerdas Membaca Label Produk Pangan. Selanjutnya, malam ini kita akan ada sesi doa atau United Prayer, dan doa malam ini akan dipimpin oleh Ibu Sheni Baure Nayawan dan Ibu Linda Raung Korompis. Jika saudara memiliki usulan doa malam ini untuk didoakan, saudara bisa langsung ketik di kolom komentar atau mengirim lewat SMS WhatsApp pada nomor yang telah ditentukan. Dan malam ini kita akan disegarkan oleh pekabaran firman Tuhan melalui wanita yang diberkati Tuhan yang sangat luar biasa, yakni Ibu Masya Topu Salindeho, selaku Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Mispa Perumnas Bitung, dan saat ini juga beliau dipercayakan sebagai Ketua Bakti Wanita Advent Wilayah Bitung Barat. Dan judul pembahasan malam hari ini adalah Wanita dan Pengetahuan. Sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita ikuti KKR ini melalui lagu-lagu pendahuluan yang akan dipimpin oleh praise team dan akan dibuka dengan doa oleh Ibu Meiti Pandey Frans. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan lewat tayangan rohani ini, dan selamat mengikuti. Selamatkan aku, berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kekal yang bertakhta dalam kerajaan kemuliaan sorga. Pada malam yang indah diberkati ini Tuhan, kami datang padamu. Kami datang menaikkan segala pujian syukur limpah banyak terima kasih oleh karena kasih rahmat anugerah Tuhan yang Engkau berikan bagi kami.
Sehingga ya Tuhan pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan lagi untuk kami boleh hadir bersama-sama dalam ibadah persekutuan BWA wilayah Bitung Barat KKR. Tuhan tolong kami Bapa, bantu kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa untuk pembicara kami pada malam hari ini, Ibu Masya Topu Salindeho. Kuasa sorga menaungi dia ya Bapa. Urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh beliau boleh tertanam sungguh dalam hati dan pikiran kami, boleh membawa kehidupan kami untuk lebih hadir, lebih dekat setia kepadamu ya Bapa. Malam ini adalah malam pertama KKR wilayah Bitung Barat. Tuhan, kami mohon Engkau bersama dengan kami, memberkati Tuhan peralatan yang dipakai. Biarlah Tuhan Engkau mau jamah, lalukan jauh dari halangan, rintangan, hal-hal yang merintangi acara ini, agar acara ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji tinggikan. Berdoa juga ya Tuhan untuk Yayasan Cornelius yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami untuk pelayanan KKR wilayah Bitung Barat. Biarlah Engkau berkati yayasan ini dari pimpinan bahkan pengurus yang ada. Tuhan akan menolong memberkati mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terlebih di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan kami, Bapa yang baik. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Dari Bapak Presiden sampai ke seluruh perangkat desa dan kelurahan. Biarlah hikmat bijaksana surga Engkau berkati, Engkau karuniakan kepada mereka. Agar kami Bapa diberikan kebebasan untuk boleh beragama, memilih akan kebenaran Tuhan. Dan biarlah Injil kebenaran Tuhan dapat diberitakan sehingga banyak orang yang mengenal Engkau. Mereka boleh bertobat datang kepadamu Bapa sebelum pintu kasihan ditutup. Jalannya ibadah KKR dari malam pertama sampai dengan malam terakhir. Biarlah kami mau serahkan semuanya dalam tangan lindungan kasih Tuhan. Kehendak Tuhan saja yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Karena kami yakin dan kami percaya bahwa hanya oleh kuasa surga yang dapat menolong kami. Sehingga ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji tinggikan. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah kami pada malam hari ini hanya dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Allah ya Tuhan kami, Allah Roh Kudus yang selalu menolong dan memberkati kami. Karena kami sudah berdoa dan bersyukur sambil menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama dan kuasa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali karena di kebaktian kebangunan rohani Bakti Wanita Advent wilayah Bitung Barat, di malam pertama ini kita akan mengikuti seminar yang akan saya bawakan dengan judul Cerdas Mengenal Jenis-Jenis Kemasan Makanan. Pemirsa, kemasan makanan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik bersentuhan langsung maupun tidak langsung. Fungsi dari kemasan pangan itu berbeda-beda. Ada kemasan pangan yang bersentuhan langsung dengan makanan atau produk pangan dan dinamakan primary packaging atau kemasan utama sebagai wadah utama. Sehingga makanan itu sendiri bersentuhan langsung dengan kemasan yang ada. Ada juga kemasan yang tujuannya untuk melindungi wadah utama ya tadi, dan dinamakan sebagai secondary packaging atau kemasan sekunder. Seperti misalnya kalau Anda lihat di gambar ini, shrink wrap plastik. Dan shrink wrap plastik ini adalah dinamakan kemasan sekunder. Kemudian ada karton box di sana. Karton box ini adalah kemasan tertiary atau kemasan ketiga untuk melindungi produk saat transportasi. Nah, kenapa bahan makanan harus dikemas? Apa pentingnya kemasan makanan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Fungsi kemasan makanan pertama tentunya untuk melindungi makanan terhadap kontaminasi yang bisa terjadi, yaitu kontaminasi mikroorganisme, fisik, ataupun kontaminasi kimia. Kedua,
tentu kemasan mempermudah distribusi dan pengiriman serta penyimpanan makanan tersebut. Yang ketiga, ia memberikan informasi seputar produk pangan yang ada. Keempat, tentunya kemasan yang menarik akan memberikan nilai tambah, akan memberikan daya tarik bagi pembeli dan para konsumen. Dan yang terakhir, kemasan pangan juga menjadi pembeda produk yang satu dari produk yang lain atau produk dari kompetitor lainnya. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut jenis-jenis kemasan pangan. Pertama yang akan kita pelajari adalah kemasan yang terbuat dari kaca. Jadi kelihatan di sini ada botol atau toples kaca. Setiap kemasan atau jenis kemasan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Lalu apa kelebihan dan kekurangan kemasan yang terbuat dari kaca? Kelebihannya ada banyak. Pertama, kemasan yang terbuat dari kaca tidak korosif, tidak bisa berkarat. Ia tidak meninggalkan rasa pada makanan yang bersentuhan langsung. Kemudian tidak ada juga bahan kimia yang menempel pada makanan tersebut. Kaca bersifat transparan dan lebih higienis, dan dari segi lingkungan, kemasan yang terbuat dari kaca ini dapat didaur ulang. Namun ada juga kekurangannya. Kaca tentu saja mudah pecah. Ia tidak fleksibel, terkadang berat sehingga sulit dibawa kemana-mana, dan kemasan yang terbuat dari kaca biasanya lebih mahal. Kemasan yang kedua adalah jenis kemasan yang terbuat dari plastik. Kita banyak melihat kemasan yang terbuat dari plastik di mana-mana. Nah, ibu-ibu, kemasan yang terbuat dari plastik pasti mengandung resin plastik. Dan ada perbedaan antara jenis-jenis resin tersebut. Ada resin yang terbuat dari polietilen, polivinil, polipropilin, dan polystyrene. Nah, ini bisa dilihat pada kode identifikasi yang tertera pada sebagian besar plastik. Ya, itu terlihat pada kode panah berbentuk segitiga. Kemudian ada nomor di sana. Ada nomor 1 sampai 7 misalnya. Ya, nah, ibu-ibu, ini kita bisa lihat contoh kalau di botol itu di bawahnya, kalau ibu-ibu membeli botol minuman, di bawahnya akan terlihat logo segitiga berpanah dengan ada angka tertera di sana. Nah, kalau botol misalnya menggunakan polietilen 1, artinya botol plastik ini mudah untuk didaur ulang. Selanjutnya, bahan yang menggunakan resin plastik polietilen dan polipropilin itu lebih mudah didaur ulang. Nah, itu ditandai kalau kita lihat dari warna yang klasifikasi yang berwarna hijau. Namun ada juga resin plastik yang lebih sulit untuk didaur ulang, yaitu resin yang mengandung atau terbuat dari polivinil dan polystyrene atau terbuat dari styrofoam. Ditandai dengan warna merah, ya. Apa saja kelebihan dan kekurangan bahan kemasan yang terbuat dari plastik? Mari kita lihat bersama-sama. Kemasan berbahan plastik mengandung bahan kimia. Tadi saya sudah sampaikan, yaitu resin yang bisa meninggalkan traces atau sisa-sisa atau kontaminasi yang bisa menempel pada makanan. Dan tidak semua plastik bisa dengan mudah didaur ulang, seperti contohnya styrofoam. Selanjutnya, kemasan plastik juga seringkali meninggalkan rasa pada produk pangan saat ia bersentuhan langsung atau saat ia menjadi wadah utama pada makanan tersebut. Plastik juga tidak ramah lingkungan karena bisa menambah polusi sampah, baik sampah di darat maupun sampah di laut. Kelebihannya, banyak kelebihannya, karena kemasan plastik itu mudah dibawa, dia juga relatif lebih murah, ringan, fleksibel, dan kemasan plastik ini bisa dibuat menjadi atau dengan banyak desain yang menarik.
Selanjutnya adalah kemasan yang terbuat dari kertas atau cardboard atau karton. Ada banyak kita lihat kertas nasi misalnya, atau karton untuk pizza, karton untuk makanan. Ini juga merupakan jenis kemasan. Perlu kita ketahui bahwa pembungkus kertas atau karton untuk makanan basah khususnya, biasanya akan dilapisi dengan plastik atau wax, ya, wax itu. Dan ini bertujuan supaya makanan itu bisa diwadahi, ya, bisa diwadahi, dan makanan itu tidak lengket pada kemasan tadi. Nah, ibu-ibu perlu tahu bahwa wax ini juga ada yang food grade, ada yang bisa digunakan untuk makanan. Kelebihan dari kemasan kertas, tentu saja ia mudah terurai, bisa diulang, mudah didapat, ringan. Tetapi ada juga kekurangannya, karena kertas itu mudah bocor. Apalagi kalau terkena air atau makanan yang berkuah. Dan kertas atau cardboard tidak kuat. Dan terkadang kita tidak tahu bila wax yang digunakan atau resin plastik yang digunakan itu mengandung bahan kimia, contohnya bahan kimia yang dinamakan bisphenol A yang dapat berbahaya pada kesehatan tubuh. Nah, jenis kemasan terakhir yang akan saya bahas adalah kemasan yang terbuat dari metal atau aluminium. Biasanya, ibu-ibu, kemasan metal digunakan untuk produk olahan dengan masa simpan yang lama. Dan banyak makanan preservasi menggunakan metal sebagai bahan kemasannya. Sebagai informasi, seminar kita di malam kelima nanti akan berbicara banyak tentang kemasan metal. Jangan lupa untuk hadir pada tayangannya nanti. Nah, pemirsa, kekurangan dan kelebihan menggunakan kemasan metal ini apa saja? Seperti kemasan lainnya. Kelebihan kemasan metal yaitu bisa didaur ulang. Kita biasanya menyebutnya kaleng, ya, kalau yang kemasan metal ini. Ini lebih kuat dan bisa menyimpan produk pangan atau produk olahan pangan yang lebih lama. Kekurangannya, kemasan metal ini bisa ada jenis metal yang korosif. Kemudian biasanya dia bisa lebih berat, susah dibuang karena bentuknya tidak berubah, dan dalam waktu yang lama rasa kaleng bisa saja menempel pada makanan dan terasa pada produk yang akan kita konsumsi. Kesimpulan daripada seminar kita pada malam ini untuk melihat jenis-jenis kemasan pada makanan atau produk olahan pangan. Pertama, sedapat mungkin gunakan kemasan pembungkus makanan alami. Contohnya, ya, mungkin kita gunakan daun pisang atau daun woka, ya. Dan yang kedua, ibu-ibu bijaklah memilih kemasan yang tahan lama, tidak mengkontaminasi makanan, dan aman untuk kesehatan. Dan yang terakhir, selalu memperhatikan bahan kemasan yang ramah lingkungan, yang mudah terurai, tidak menimbulkan sampah dan polusi pada lingkungan di sekitar kita. Ibu-ibu cerdas, diharapkan kita bisa menggunakan kemasan yang tepat milik kita. Marilah kita bijak untuk memilih bahan kemasan atau produk olahan pangan yang menggunakan kemasan yang terbaik buat keluarga tercinta. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti tayangan ini, dan sampai bertemu lagi pada seminar di malam-malam berikutnya. Selamat malam. Ku yakin bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu. Ku percaya
yakin bukan karena kesalahan. Saat kau memilihku melayanimu, ku percaya rencanamu sempurna. Saat kau panggil dan pakai aku dari hidup sampai matiku, ku pun memilih melayanimu Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Dari hidup sampai matiku, ku pun memilih melayanimu Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Utuslah aku sesuai rencana-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami muliakan, tinggikan dan agungkan, dimuliakanlah nama-Mu di bumi dan di sorga. Engkau Allah yang layak kami sembah, sebab Engkaulah Allah pencipta, pelindung, penebus dan penyelamat kami. Tidak ada Allah seperti Engkau yang begitu sangat mencintai kami. Siapalah kami ini Tuhan? Kami hanyalah manusia lemah yang terbuat dari debu tanah, yang hanya hembusan nafas hidup dari Engkau, sehingga kami boleh menjadi makhluk hidup yang sempurna dengan gambar dan rupa Allah. Namun kami menyadari kehidupan kami di dunia ini rentan dengan dosa, sehingga setiap saat, setiap waktu kami sering menyakiti sesama kami, baik menyakiti suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan menyakiti Engkau. Ampunilah kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, agar doa-doa yang kami layangkan tidak akan terhalang dengan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Di malam ini Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau akan memberkati acara KKR kami dari awal hingga akhirnya akan berjalan dengan baik. Sehingga KKR ini boleh menjadi berkat bagi kami yang melayani, bahkan yang mendengarkan. Kiranya Engkau juga memberkati semua yang akan mengambil bagian. Bahkan pembicara pada malam ini, Ibu Masye Topu Salindeho yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hikmat, akal budi Tuhan, terus karuniakan agar pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menuntun kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati Cornelius Media, baik kru yang bertugas, semua peralatan jaringan yang digunakan, agar boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan juga memberkati semua bakti wanita Advent,
seluruh dunia, bahkan secara khusus di daerah Misi, Minahasa, Utara, Bitung, bahkan lebih khusus lagi BWA di Bitung Barat, agar terus diberikan kerukunan, kebahagiaan, dan cinta kasih dalam kehidupan suami dan istri. Tuhan juga kiranya memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan untuk kiranya mereka boleh menjadi berkat bagi kami, keluarga, terlebih bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang penuh kasih, yang selalu setia mengampuni dosa-dosa kami, Allah yang takkan pernah meninggalkan kami, bahkan Allah yang selalu setia mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Cawanku, puaskan dahaga jiwaku, roti hidup kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku, ya Tuhanku, isi cawanku, puaskan dahaga jiwaku, roti hidup kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. Selamat malam. Terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua sahabat umat Tuhan di mana saja Anda berada. Senang sekali ketika sahabat umat Tuhan mengambil waktu untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui KKR.net yang diselenggarakan oleh Gereja Masai Advent Hari ke-7 daerah Misi Minahasa Utara Bitung melalui Bakti Wanita Advent wilayah Bitung Barat yang bekerja sama dengan Yayasan Cornelius, yang kali ini kami mengambil tema I will go, I will glow for heaven. Sebuah tema kepastian yang wajib dilakukan oleh para wanita Kristen di zaman modern ini. Tema yang mengatakan saya akan pergi, saya akan menjadi terang, membawa terang agar bisa untuk berada di surga nanti. Selama 1 minggu ke depan, marilah kita mengambil waktu untuk menyaksikan tayangan rohani ini melalui channel YouTube Cornelius Media. Pasti Anda akan terberkati. Dan malam ini, judul pembahasan adalah wanita dan pengetahuan. Seberapa penting bagi seorang wanita agar ia bisa pergi menjadi terang, membawa terang, dan ia bisa menjadi warga negara kerajaan sorga. Pengetahuan tentang apa yang harus diketahui oleh semua wanita, oleh semua kita manusia untuk bisa menjadi terang dan pembawa terang. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, Allah kami yang maha berkuasa. Kami memuji Engkau karena semua kebaikan yang dapat kami rasakan. Kami bersyukur oleh karena di malam ini kami memiliki waktu untuk membawakan pekabaran firman Tuhan. Bersyukur oleh karena kami memiliki waktu untuk menyaksikan dan mendengarkan pekabaran firman Tuhan.
Kiranya hamba-Mu serta semua sahabat umat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan tayangan rohani ini dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, agar firman kebenaran yang disampaikan dapat dimengerti, dipahami, dan yang paling penting dapat dipraktekkan. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami di sepanjang ibadah kami di malam ini. Karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Wanita adalah sosok yang sangat penting di mata Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak heran, mengapa? Sebab karena wanita atau perempuan adalah sosok yang akan meneruskan generasi selanjutnya. Tidak hanya soal melahirkan atau memberikan keturunan, tetapi wanita juga akan lebih banyak berperan penting dalam membentuk karakter seseorang. Ketika ia masih kecil, dia bertumbuh dewasa secara seimbang. Maka dari itu, wanita haruslah menjadi sosok yang memiliki pengetahuan. Edison, dia menduduki urutan pertama sebagai wanita terpintar di dunia. Beliau yang pernah ada dengan skor IQ 200-an. Edith adalah seorang anak yang jenius. Bahkan sangat jenius. Di usianya yang baru setahun, dia sudah bisa melakukan perhitungan matematika dan berbicara dengan kalimat lengkap dan sangat jelas. Di usia yang ke-12 tahun, Edith telah memasuki bangku kuliah. Dan di usia 16 tahun, Edith telah menjadi seorang sarjana. Edison adalah seorang matematikawan dan investor asal Amerika Serikat. Dilansir dari Business Insider pada tahun 2015, ia adalah seorang terpintar sepanjang masa. Saya beberapa kali mendapat kalimat bodoh, goblok, atau dalam bahasa Manado, biongo. Bahkan beberapa kali apa yang saya ucapkan, yang saya katakan, dianggap selalu salah. Merasa sedih, tetapi menyadari memang masih banyak orang yang jauh lebih pintar, yang jauh lebih bisa dari kita, karena pengetahuan kita. Bahkan saya pernah tidak digubris dalam suatu kumpulan pembicaraan, karena di antara mereka semua memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Di dalam Amsal 31 ayat 28 sampai 29. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Wanita yang disebut di dalam ayat ini bukanlah sosok wanita yang tidak memiliki pengetahuan, tetapi yang pasti wanita itu berbeda dengan wanita lainnya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal 31 ayatnya yang ke-30. Ayat Alkitab ini sekali lagi menunjukkan bahwa wanita yang hanya mengandalkan kemolekan, mengandalkan kecantikan adalah sia-sia. Di ayat yang ke-10, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya, ia lebih berharga daripada permata. Di dunia ini ada 15 batu permata, batu yang sangat mahal. Ada yang harganya selangit mencapai 841 miliar per karat. Bermacam-macam batu yang cukup mahal, bermacam-macam jenis permata yang sangat mahal.
Tetapi Amsal 31 ayat 10 berkata, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Lebih berharga dari 841 miliar per karat dari sebuah batu permata. Masih di dalam buku Amsal, pasal 12 ayatnya yang keempat. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cakap itu pandai, tangkas, cekatan, mahir, atau mempunyai kemampuan. Itu berarti wanita yang cakap, yang merupakan idaman, impian, harapan seorang suami adalah wanita yang cakap atau pandai, memiliki pengetahuan, tangkas, dan mempunyai kemampuan. Dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Salah satu sifat baik seorang wanita, seorang istri, seorang ibu yang tidak ternilai harganya adalah takut akan Tuhan. Dalam Amsal 15 ayat 33 berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi, di dalam Amsal 4 ayatnya yang kedua, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Istri yang takut akan Tuhan, istri yang cakap akan membuat suami semakin percaya kepadanya. Suami akan merasa bahagia karena kelimpahan sukacita di dalam namanya. Kebahagiaan, keberuntungan, dan sukacita suami kian berkelimpahan karena merasa yakin ketika istrinya cakap, dia pasti berdoa dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Timbul pertanyaan, pengetahuan apa yang harus diketahui oleh kita semua agar kita disebut cakap, lebih berharga dari permata, dan seperti sebuah mahkota di atas kepala? Apakah ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu budaya, ilmu sosial, ilmu sastra, atau ilmu berhitung? Ataukah kita semua wajib menjadi seorang master, seorang doktor, atau bahkan seorang profesor agar memiliki pengetahuan yang kita bisa sebut cakap? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Apa yang Alkitab katakan tentang pengetahuan? Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya, dan dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan ada di dalam Dia. Ilmu pengetahuan adalah suatu pembelajaran atau studi untuk menemukan, memahami, dan mengamati sifat yang mengatur alam secara keseluruhan dan mengatur dunia serta mengatur diri kita. Tetapi ilmu pengetahuan dari manakah yang bisa membawa kita menjadi sosok yang bisa pergi menjadi terang, membawa terang, dan bisa menjadi warga negara kerajaan surga? Pengetahuan apa yang harus kita miliki agar kita disebut wanita yang cakap, istri yang cakap, agar kita bisa bernilai dan berharga lebih dari sebuah permata? Ada satu buku yang menjadi sumber pengetahuan, yakni Alkitab.
Pada tanggal 18 Januari 2006, tepatnya di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-6, kami mendapat hadiah dari keluarga pendeta Jimmy Sumilat. Hadiah dibungkus dengan indah, dan saya sangat senang. Setelah saya buka, hadiahnya adalah sebuah buku, dan buku itulah yang saya gunakan sampai malam ini. Dan buku inilah yang menuntun saya memberikan pekabaran firman Tuhan pada malam ini. Dan hadiah buku itu adalah Alkitab. Alkitab adalah hadiah dari Allah yang benar-benar dapat kita syukuri. Buku yang unik ini menyingkapkan hal-hal yang tidak akan pernah kita ketahui dari buku-buku yang lain. Alkitab adalah hadiah yang menghangatkan hati. Alkitab adalah sebuah buku yang sangat komplit, yang sangat sempurna. Banyak yang tidak kita ketahui ada di dalam buku ini. Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang terdiri dari 66 buku yang telah disatukan dan dibentuk di dalam satu buku. 22 buku dari isi Alkitab ini sebagian besar tentang sejarah. 21 buku dari Alkitab ini berisi tentang nubuatan. 21 lainnya buku yang ada di dalam Alkitab ini bentuknya surat. Dan ada 2 buku mengenai syair. Siapa yang menulis buku yang sangat istimewa, yang sangat komplit ini, yang menjadi sumber ilmu pengetahuan kita? Alkitab ditulis oleh paling sedikit 36 pengarang, yang terdiri dari ada raja di sana, ada petani, ahli hukum, nelayan, pendeta, orang kaya, ada orang miskin. Penulisnya hidup pada zaman yang berbeda-beda dan berasal dari berbagai tingkatan kehidupan. Alkitab itu ditulis dalam kurun waktu lebih dari 1.600 tahun. Dan Alkitab adalah satu buku yang sumber pengarangnya adalah Allah kita. Saat kini, Alkitab telah diterbitkan dalam kurang lebih 2.300 bahasa, sehingga semua tersedia bagi hampir semua bahasa di dunia ini. Dan rata-rata lebih dari 1 juta Alkitab disebarluaskan setiap minggu. Luar biasa. Timbul pertanyaan lagi. Bagaimana caranya Allah menulis buku ini secara Allah sendiri? Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 berkata, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Saya seorang yang ditamatkan dari jurusan sekretaris. Saya sering dipercayakan membuat draft surat. Dan surat itu berisi buah pikirannya, idenya, masukannya adalah petunjuk dari atasan saya. Jadi ketika surat itu jadi, surat itu berasal dari beliau, bukan dari saya, sekretarisnya. Dari manakah sudut ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil dari Alkitab? Sementara kita berada di zaman yang sangat maju. Contohnya, pada waktu manusia zaman sekarang memiliki gagasan yang salah tentang bentuk bumi ini, apakah berbentuk lingkaran atau bulat, Alkitab menjawabnya dengan jelas. Di dalam Yesaya 40 ayat 22 bagian A, Dia, huruf besar, yang bertakhta di atas bulatan bumi. Jadi jelas, jawaban buku Alkitab menjawab bahwa bentuk bumi ini adalah bulat.
Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan alam. Tetapi apabila menyebutkan hal-hal ilmiah, Alkitab selalu akurat. Sekali lagi, Alkitab adalah ilham Allah, sehingga Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, untuk meluruskan perkara-perkara. Alkitab benar-benar buku yang unik. Sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada, Alkitab buku yang memiliki hikmat. Alkitab adalah benar-benar akurat dari sudut ilmiah dan sejarah. Dan nubuatan yang ada di dalamnya dapat dipercaya. Di dalam Alkitab, kita mendapatkan pengetahuan seperti bagaimana mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat menyelesaikan pertengkaran jika terjadi. Bagaimana kita bisa berbicara dengan Allah, yakni berdoa dan cara berdoa. Bagaimana kita diberikan pandangan yang patut terhadap harta benda yang kita miliki. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesembuhan ketika kita jatuh sakit. Alkitab dapat menolong kita mengubah hidup kita. Alkitab membantu kita memeriksa diri kita untuk jauh lebih baik. Ada 3.573 sekian janji Allah di dalam Alkitab buat semua sahabat umat Tuhan. Tetapi yang paling penting, berapapun janji Tuhan, yang pasti Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Alkitab adalah buku pengetahuan yang sangat komplit dan sangat sempurna. Melalui buku Alkitab ini dapat membawa kita pada jalan keselamatan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jelas bahwa buku ini dapat membawa sahabat umat Tuhan dimanapun untuk memiliki jalan menuju keselamatan menjadi warga negara kerajaan sorga. Alkitab menjadikan kita, menuntun kita menjadi orang Kristen yang kuat. Di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Alkitab meyakinkan saya dan semua sahabat umat Tuhan dimanapun akan keselamatan yang sudah kita terima. Di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Alkitab memberikan keyakinan dan kuasa di dalam doa. Di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Alkitab juga memberikan sukacita di dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 11 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Poin keenam yang dapat saya berikan, Alkitab menimbulkan damai sejahtera. Di dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu memperoleh damai sejahtera di dalam aku. Dan Alkitab membimbing kita
di dalam membuat keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang membuat hidup kita baik di dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada, Alkitab menjamin keberhasilan di dalam hidup kita. Dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sungguh suatu buku yang menjadi sumber pengetahuan kita. Wanita Kristen dimanapun Anda berada, buku inilah yang akan membantu kita menjadi wanita yang cakap, wanita yang lebih berharga dibandingkan dengan permata, wanita yang dilambangkan seperti mahkota di atas sebuah kepala. Dan sumber pengetahuan yang bisa menjadikan kita wanita Kristen yang sesungguhnya, yang bisa membawa diri kita menjadi terang, pembawa terang, dan menjadi warga negara surga, ada di dalam buku ini, yakni Alkitab. Jadilah wanita Kristen yang memiliki pengetahuan Alkitab, yang bisa pergi kemana saja, membawa terang kebenaran, dan menjadi terang sejati, dan berada di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sahabat umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur memuji Engkau untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Kami ingin menjadi wanita terang. Kami ingin menjadi orang-orang pembawa terang. Dan yang paling utama, kami rindu menjadi warga negara kerajaan sorga. Kiranya Alkitab yang menjadi buku paling utama, buku sumber pengetahuan bagi kami, akan menjadi buku kesukaan kami. Dan kami dapat mematuhi, membaca dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolonglah kami, tuntunlah kehidupan kami agar kami bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang cakap, baik di mata manusia, teristimewa bagi Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman yang telah kita dengarkan bersama di malam ini. Biarlah itu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan puji Tuhan karena seluruh rangkaian acara kita malam hari ini bisa berjalan dengan baik oleh karena pertolongan tangan Tuhan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan boleh menjadi milik kita semua, terlebih khusus para pemirsa yang sudah mengikuti acara KKR pada malam hari ini. Dan kami tetap mengundang sahabat umat Tuhan untuk bergabung bersama kami pada besok malam pukul 19 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di channel YouTube atau link Facebook Cornelius Media. Dan pembahasan kita pada besok malam akan disampaikan oleh yang terkasih Ibu Anace Soritun Dumais dengan judul pembahasan wanita dan tubuh. Akhirnya, saya mewakili panitia dan seluruh tim yang bertugas malam ini mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam.